Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Batur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini dikaruniai Allah kesehatan roh dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Khamis yang lalu kita berbicara tentang
hati yang subur dan hati yang tidak subur. Hati yang subur tentunya dihiasi dengan taat kepada Allah. Sebaliknya hati yang tidak subur, hati yang tidak dihiasi dengan ketaatan kepada Allah, tapi sebaliknya banyak melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, sehingga hati tersebut menjadi kering dan tidak berbuah. Maka dari itu, kalau kondisi hati yang seperti itu, fa'akthir binal adhkar. Kalau hati seseorang itu kondisinya rapuh, menghasilkan lisannya mudah untuk maksiat, matanya mudah untuk melihat satu yang tidak benar, telinganya juga mendengarkan satu pendengaran yang tidak manfaat. Begitu juga kaki dan tangannya mudah untuk melangkah kepada satu perbuatan yang tidak benar. Sehingga apa yang harus dilakukan? Fa'akthir minal azkar. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Jadi zikir ini bisa juga berupa baca sholawat namanya zikir, baca Al-Quran namanya zikir, sholat juga namanya zikir, amal ma'ruf nahi mungkar juga namanya zikir. Tetapi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, utama-utama zikir, yaitu pengucapan kalimat la ilaha illallah. Dulu sering kita bahas kalimat la ilaha illallah ini, sering kita bahas di dalam majelis ini, dalam pertemuan ini. Kalimat la ilaha illallah dulu ada berapa huruf? Lupa. Pak Amirin, kalimat la ilaha illallah ada berapa huruf? Ada 12 huruf. Ya, inna kalimata la ilaha illallah isna asar harfan. Ada 12 huruf. Sittatun zahiratun wa sittatun batinatun. Ketika seseorang itu sudah meyakini tidak ada yang maujud, tidak ada yang memberikan kesuksesan, tidak ada yang menggerakkan dunia ini kecuali Allah, ada 12 kewajiban. Ada 12 kewajiban. Sesuai dengan huruf tadi. Dihitung ada 12 kewajiban. Sittatun dhahiratun wa sittatun batinatun. 6 kewajiban, 6 itu masalah yang zahir, dan kewajiban yang 6 itu masalah yang batin. Ini kudu diingat-ingat. Makanya tidak hanya sekedar kita yakin, tidak hanya sekedar kita percaya kepada Allah, tapi tidak sholat. Tidak hanya kita yakin kepada Allah, tidak hanya kita meyakini, tetapi harus dibuktikan dengan ibadah sholat. Nah, 6 yang zahir dan 6 yang batin itu harus dilakukan. Antara lain yang zahir At-Taharah. At-Taharah itu melakukan penyucian.
sebelum kita sholat, sebelum kita puasa, sebelum kita ibadah haji, sebelum kita tawakal, sebelum kita tahfidz, sebelum kita ridho, dan lain-lain sebagainya, zahir dan batin. Langkah yang pertama bagi orang yang yakin kepada Allah, langkah yang pertama melakukan penyucian, fat-toharah, melakukan penyucian, baik penyucian zahir maupun penyucian batin. Penyucian zahir itu apa? Apa contohnya? Penyucian zahir itu apa contohnya? Kayak nyata ya. Contohnya apa? Lupa. Nah, ya, penyucian zahir apa pakai Mas? Ya. Oke. Penyucian zahir Pak Amirin apa? Oke. Ini Masnya ini penyucian zahir apa? Pencucian zahir itu menjaga mata. Mata ini berapa mata itu? 1. Menjaga telinga 2. 2 mata, 2 telinga. Berapa? 2. Menjaga lisan berapa? 3. Ya toh? Menjaga perut, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga farji. Itu harus dijaga. Artinya apa? Artinya lisan kita difungsikan yang baik. Mata kita digunakan melihat yang baik. Telinga kita digunakan mendengarkan yang baik. Tangan kita digunakan untuk aktivitas yang baik. Kaki kita digunakan untuk menuju satu yang baik. Apa yang masuk di dalam perut harus yang halal. Kita mampu menjaga farji. Itu namanya penyucian zahir. Mengapa kita harus melakukan penyucian zahir? Kalau lisan kita misalnya ghibah, apa ghibah Pak? Rasanya. Itu berdampak kepada hati. Ya, berdampak kepada hati. Maksudnya apa? Hatinya ada titik hitam. Lisan tok itu. Riba, an-namimah, apa namimah? Mengadu domba, ada titik hitam. Al-kadzib, ada titik hitam. Ayyamil ghamus, ini masih lisan tok. Belum matanya, belum telinganya, belum tangannya, belum perutnya, belum kakinya. Itu masih masalah-masalah yang zahir. Ketika kita tidak mampu menjaga, lisannya tidak mampu menjaga, berdampak kepada hati, hatinya gelap. Ketika hatinya gelap, sulit untuk merespon perintah-perintah Allah, tapi mudah untuk merespon hal-hal yang nilainya bernilai maksiat. Itu berangkatnya dari situ. Menjaga tadi, menjaga sekaligus difungsikan yang baik. Menjaga lisan, sekaligus lisan ini difungsikan yang baik. Untuk apa lisan atau? Sholawat, sallallahu alaihi wasallam. Untuk zikir Allah, baca Al-Quran, baca asmaul husna, baca kalimat-kalimat yang baik. Ini masih berbicara tentang lisan saja. Begitu banyak, dan ketika lisan ini tidak dijaga, maka berdampak kepada hati. Ketika berdampak kepada hati, begitu juga berdampak kepada
sulitnya orang itu untuk melakukan kebaikan dan mudahnya untuk melakukan kemaksiatan. Itu berangkatnya dari situ. Jadi istilahnya itu kalimat la ilaha illallah itu yang pertama dilakukan penyucian secara dohir. Dohir tadi lisan, mata, telinga, tangan, perut, kaki, dan farji. Begitu juga menjaga hati. Ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, riya, dan lain sebagainya. Nah ini langkah pertama sebelum kita sholat, sebelum kita puasa, sebelum kewajiban-kewajiban yang lain. Yang pertama ini harus dilakukan. Ketika yang pertama ini tidak dilakukan, hanya sholat, tetapi masih sering rasani, matanya sering maksiat, sholatnya ini tidak bisa khudur, tidak bisa khusyuk, tidak ada kenik mata. Allahu Akbar. Khusyuk gak iso. Kenapa? Karena yang pertama ini belum dilalui. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang tobat. Tobat itu kembali dari perbuatan yang tidak baik menuju yang baik. Berhenti dulu, kemudian menuju yang tidak baik, menuju kebaikan. Taubat. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan cinta kepada orang yang melakukan penyucian, baik zahir maupun batin. Maka kemarin kan kita membahas istilah yang lain itu tahalli, tajalli. Kalau di dalam Al-Quran tadi dikatakan Allah cinta kepada orang yang taubat. Taubat itu apa? Berhenti dari melakukan kemaksiatan. Kemudian yang asalnya tidak baik menuju satu kebaikan. Itu taubat. Ya. Inna Allah yuhibbut tawwabina, cinta kepada taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang yang melakukan penyucian. Dalam istilah yang lain, taholli itu membersihkan, menghilangkan akhlak madhmumah, dihilangkan, ngerasani dihilangkan, melihat maksiat dihilangkan, takabur dihilangkan, ujub dihilangkan semua. Itu taholli. Taholli itu menghilangkan akhlak madhmumah. Ya. Setelah dihilangkan, kemudian tahalli, dihiasi, dimasuki dengan akhlak yang baik, sabar, ridho, tawakal, takzim. Akhirnya tajalli. Tajalli itu proses dari ketika seseorang itu sudah melakukan penyucian, kemudian dihiasi dengan yang baik, akhirnya dia mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu tidak terlepas dari ma'unah, petunjuk dari Allah. Jadi jangan bisa datang ke sini karena ma'unah, atau bisa jamaah di sini karena pertolongan. Kalau tidak ditolong nggak bisa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu tadi kita berbicara tentang kalimat la ilaha illallah. Ada 12 kewajiban, 6 masalah yang zahir dan 6 masalah batin. Yang masalah zahir pertama, fat-toharoh, melakukan penyucian baik zahir maupun batin. Jadi teori ini harus dilakukan. Jenengan kalau kita ini tidak melalui langkah yang pertama ini, berpengaruh kepada kekhusyuan,
berpengaruh kepada kenikmatan, berpengaruh kepada amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin lebih enak ya, tanya jawab apa yang kita dengarkan, apa yang kita bahas, yang lalu dan yang sekarang, dan sebagainya dipertanyakan sehingga lebih jelas dan diamalkan. Monggo, Pak Mas, silakan. Ya. Ya. Ditambahi misalnya jenengan sholat tahajud 2 rakaat lupa ini apa sudah 2 rakaat atau mungkin 1 rakaat. Kemudian ditambah aja 1 rakaat. Berarti yakin sudah 2 rakaat. Sebelum salam kita sujud sahwi 2 rakaat. Subhana man la yanam wala yashu. Baca tadi. Subhana man la yanam wala yashu. Sujud 2 rakaat. Terus salam. Memang istilahnya kalau kita tidak konsentrasi, kalau tidak hati-hati, lupa. Iya, ngantuk. Iya, malam, ya. Iya. 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 Makanya diyakini saja kurang ditambah, setelah ditambah terakhir sebelum salam sudah tahiyat, sebelum salam sujud syahwi 2 rakaat. Kemudian salam. Nah, memang ketika sholat itu memang kalau tidak sadar, maksudnya tidak sadar ketika kita sujud, ketika kita rukuk, ketika kita i'tidal, sadar bahwa diri kita ini menghadap kepada Allah. Misalnya, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Minimal kita paham arti yang kita baca tadi. Itu menambah tentang kekhusyuan. Setelah kita paham, kita hudur. Kita sadar. Sadar bahwa kita ini i'tidal menghadap kepada Allah. Kemudian kita mengerti daripada arti i'tidal tadi, itu adalah dikatakan sudah hudur. Jangan sampai ketika kita i'tidal, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita tidak connect dengan artinya,
Begitu juga kita tidak sadar kita menghadap kepada Allah, bahkanlah ingat yang lain. Ini namanya yak itu namanya ghaflah, lupa. Makanya kita ketika sholat itu takzim, mengagungkan Allah, tafahum, faham apa yang kita baca. Paham apa yang kita baca. Gitu. Kemudian ada yang namanya apa? Al-haya. Malu. Gitu. Kita kepada Allah. Nikmat-nikmat yang banyak sudah diberikan kepada Allah tanpa ada hitungannya ketika kita sholat kok. Menghadap Allah tapi pikiran kita ingat yang lain. Kemudian roja mengharap dengan adanya sholat ini kita mendapatkan ridho dari Allah. Ya, itu istilahnya tidak terlepas dari yang namanya tahalli, tajalli, dan tidak terlepas dengan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang taubat dan cinta kepada orang yang melakukan penyucian baik zahir maupun batin. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf, sittatun dhahiratun, 6 masalah yang zahir, wasittatun batinatun, 6 masalah yang batin. Itu harus tahu semua dan harus dipraktekkan. Monggo Pak Amirin, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Iya. Iya. Nafsu itu kan ada yang namanya nafsu amarah. Ada yang namanya nafsul mutmainnah. Nafsu itu harus kita kendalikan. Marah itu ada yang marah memang harus diperbolehkan dan marah yang tidak diperbolehkan. Marah yang dampaknya negatif itu adalah emosi. Dan marah yang bermanfaat, maslahah itu memang harus dilakukan. Nah, yang nafsu ini yang nafsu ini kan setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun selalu mendorong kepada seseorang itu untuk berperilaku yang kurang baik. Makanya boleh kita marah, tapi sifatnya itu adalah mendidik. Boleh dan tidak boleh ketika kita marah yang nilainya emosi. Emosi itu artinya ada nilai-nilai kebencian. Ada nilai-nilai dampak dari kita marah itu akan timbul satu yang tidak menyenangkan. Nah, yang nilainya emosi itu harus dikendalikan. Contoh Pak Amirin, diolok-olok oleh seseorang, misalnya dibisui. Marah nggak Pak Amirin? Marah kan? Nah, itu harus tidak boleh marah. Kenapa tidak boleh marah? Karena yang mengatakan misuh kepada Bu Amirin, kalau Pak Amirin itu tadi sadar, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Pak Amirin mengatakan yang misui itu tadi adalah peringatan dari Allah melalui orang itu. Berarti tidak sampai marah Pak Amirin. Berangkatnya kan dari la haula
wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Sehingga melalui orang itu untuk melatih kesabaran Pak Amirin, ya, dibisui. Kalau Pak Amirin punya nilai-nilai kesadaran, berarti dia. Ya, itu kan melalui proses. Itu namanya tauhid af'al. Segala yang digerakkan, segala apa yang dilakukan itu atas dasar pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau Pak Amirin mengatakan, saya dibisui orang ini, secara emosi pasti marah Pak. Tapi lebih dalam lagi, bahwa orang ini bisa bergerak, siapa yang menggerakkan? Allah. Berarti ketika Pak Amirin husnudzon, ya toh, oh iya, mungkin Allah mengingatkan saya melalui orang ini, saya terima aja. Itu kan jarang Pak Amirin ya. Kalau Pak Toh ini dibisui wong murid-murid enggak? Murid-murid. Iya. Marah Pak ya. Marah. Marah. Iya. Gak sadar. Yang menggerakkan orang itu siapa? Allah. Orang itu bisa gerak enggak? Enggak bisa. Kalau tidak ditolong dengan Allah. Husnudzon, mungkin saya diingatkan Allah melalui orang itu sehingga sadar tidak direspon. Kapan misu, Pak Toh dibisui kapan misu mana? Nah, ini proses. Ini proses berangkatnya dari la haula wala quwata illa billah. Latihan Pak Amirin ya. Iya. Iya. Iya, pada umumnya begitu. Sehingga kita mencari yang tidak umum. Kita mencari yang tidak umum. Maksudnya ada dasarnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan melatih satu yang namanya kesabaran. Angel tapi harus belajar. Gitu. Cawan, ada yang tanyakan? Monggo beri. Megang aja maju didik. Nah. Nggih, monggo cawan. Nggih. Ya. Ya. Dosa kepada Allah itu adalah istighfar. Istighfar, kemudian taubat dan mohon maaf kepada Allah. Itu dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, kita harus minta maaf dulu. Diterima dan tidak diterima, kita minta maaf kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah, taubat, berhenti, kemudian berjanji tidak mengulang dan diikuti dengan perbuatan yang baik. Tetapi kalau dosa kepada sesama manusia, minta maaf dulu. Hak-haknya harus diberikan. Kemudian mohon maaf. Diterima dan tidak diterima, kita mohon maaf. Kalau kepada Allah, ya lebih mudah. Kalau kita memang betul-betul tobat. Tapi kalau dapat sesama manusia, kadang-kadang tidak diterima. Mohon maaf kita kepada manusia. Ya, itu kepada Allah dan kepada manusia. Ya. Ada lagi? Pun ya. Pakai ya, monggo. Ya.
ibadah apa yang membebaskan kita dari hisab. Yang penting Allah ini kan setiap amal perbuatan manusia dihisab. Ada yaumul hisab. Yaumul hisab itu hari perhitungan amal perbuatan manusia mulai dari akil balik sampai itu. Yang penting ya toh, istilahnya itu kita itu harus minimal 3 hal. 3 hal itu apa? Menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban itu apa? Minimal sholat 5 waktu. Yang wajib. Dan yang wajib ini harus dipilih yang terbaik. Apa yang terbaik? Dilakukan dengan berjamaah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian yang nomor 2, menghindari sesuatu yang diharamkan Allah. Ya toh, menghindari dosa-dosa. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Kemudian yang nomor 3, melakukan kesunatan. Kalau yang wajib itu sudah baik, mudawamah, yang sunnah-sunnah. Apa yang sunnah-sunnah itu? Sholat malam, maca selawat, zikir, dan lain sebagainya. Demikianlah materi singkat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.